Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Zulkifli adalah salah satu Nabi Allah yang dikenal karena kesabaran dan keadilannya yang luar biasa. Meski kisah beliau disebutkan secara ringkas dalam Al-Quran, keteladanan yang ditinggalkannya sangat dalam maknanya. Beliau adalah simbol pemimpin yang mampu menjaga emosi, memegang amanah dengan teguh, serta istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Dari kisah beliau, kita belajar bahwa kekuatan sejati seorang hamba terletak pada akhlak, kesabaran, dan ketulusan dalam menjalankan perintahnya. Nabi Zulkifli adalah salah satu Nabi Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. Namanya muncul dalam dua ayat, yaitu dalam surat Al-Anbiya ayat 85 dan Syad ayat 48. Meskipun tidak banyak detail yang diuraikan dalam Al-Quran mengenai kisah hidup beliau, para ulama tafsir menjelaskan bahwa Nabi Zulkifli merupakan seorang nabi yang dipilih Allah karena kesabarannya, ketakwaannya, dan kemampuannya untuk menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Nama Zulkifli sendiri berarti yang sanggup menanggung beban atau yang memiliki bagian. Para mufasir berpendapat bahwa nama ini merujuk pada kepribadiannya yang selalu siap menanggung amanah besar, tidak mudah putus asa, serta rela berkorban demi kebenaran. Kisah Nabi Zulkifli memang tidak sebanyak Nabi Musa, Nabi Ibrahim, atau Nabi Nuh yang dipenuhi dengan peristiwa besar. Namun, di balik kesederhanaan kisahnya, tersimpan pelajaran yang sangat dalam mengenai sabar, istiqomah, dan kepemimpinan yang adil. Banyak sejarawan menyebutkan bahwa beliau hidup setelah Nabi Ilyas atau sebaya dengan Nabi Al-Yasa. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang nabi dari Bani Israel yang memimpin mereka setelah wafatnya Nabi Ilyasa. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, yang jelas Allah mengangkat beliau sebagai teladan dalam hal kesabaran, ketaatan, dan keberanian menanggung amanah kepemimpinan. Al-Quran tidak merinci asal-usulnya, tetapi sebagian riwayat menyebutkan bahwa beliau adalah anak dari seorang raja yang saleh. Sejak muda, beliau dikenal tekun beribadah, rendah hati, dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Keistimewaannya terlihat dalam cara beliau bersikap, tenang, bijak, dan tidak pernah marah meskipun menghadapi provokasi dari orang-orang yang membencinya. Nabi Zulkifli menjadi simbol pemimpin yang ideal, adil, sabar, dan tidak tergoda oleh kekuasaan. Oleh karena itu, meskipun kisahnya ringkas, Allah menempatkan namanya bersama nabi-nabi besar lainnya, menunjukkan bahwa kualitas beliau sama tinggi dengan para nabi pilihan. Sejak kecil, Nabi Zulkifli tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai agama. Ayahnya dikenal sebagai orang yang taat dan selalu mendidik anaknya untuk dekat dengan Allah. Ibunya pun seorang wanita yang penuh kasih sayang, mengajarkan akhlak mulia dan kesederhanaan hidup. Nabi Zulkifli tidak tumbuh dalam kemewahan yang membuatnya lalai, meskipun ada riwayat yang menyebutkan bahwa keluarganya cukup terpandang. Ia lebih memilih kesederhanaan, membantu orang miskin, dan hidup apa adanya. Salah satu keistimewaan yang paling menonjol sejak kecil adalah kesabarannya. Bila anak-anak lain mudah tersulut emosi ketika diganggu, Zulkifli tetap tenang. Bila haknya direbut, ia tidak membalas dengan kekerasan. Ia lebih memilih bersabar dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Kesabarannya ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan batin yang membuatnya dihormati banyak orang. Bahkan orang-orang yang membencinya seringkali bingung karena tidak pernah berhasil membuatnya marah. Seiring bertambahnya usia, Zulkifli semakin dikenal sebagai pribadi yang sangat disiplin dalam ibadah. Ia selalu menegakkan sholat tepat waktu, rajin berpuasa, dan senang membaca kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran. Kebiasaan ini menumbuhkan kedekatan spiritual yang luar biasa antara dirinya dengan Allah. Tidak hanya dalam hal ibadah, Zulkifli juga dikenal sebagai pemuda yang adil. Dalam menyelesaikan perselisihan antar warga, ia selalu mendengarkan semua pihak sebelum mengambil keputusan. Ia tidak berat sebelah, meskipun yang berselisih adalah kerabat dekat atau orang yang punya pengaruh besar. Ciri-ciri ini membuatnya disegani oleh masyarakat, bahkan sebelum ia diangkat menjadi nabi. Banyak orang percaya bahwa ia akan menjadi pemimpin besar di kemudian hari, karena jiwa kepemimpinannya sudah terlihat sejak muda. Setelah wafatnya seorang nabi sebelumnya, ada yang menyebut Nabi Ilyas atau Nabi Al-Yasa. Umat manusia membutuhkan seorang pemimpin baru.
Allah kemudian memilih Zulkifli sebagai nabi untuk membimbing Bani Israel. Riwayat menceritakan bahwa pada masa itu, Bani Israel sering terpecah belah dan terjebak dalam perselisihan. Mereka membutuhkan sosok yang mampu menyatukan dan memimpin mereka dengan adil. Nabi Zulkifli lah yang dipilih Allah untuk mengemban amanah besar ini. Sebelum diangkat, Zulkifli diuji terlebih dahulu. Allah ingin memastikan bahwa ia benar-benar mampu memegang amanah yang berat. Ujian itu adalah janji kesabaran. Ia diminta untuk selalu sabar, tidak marah, tidak berpaling dari ketaatan, serta mampu memimpin dengan adil tanpa pilih kasih. Zulkifli menerima ujian itu dengan penuh keyakinan. Ia berkata, "Aku sanggup, wahai Tuhanku, dengan izin Mu." Dari sinilah nama Zulkifli melekat padanya, karena ia bersedia menanggung kewajiban besar, Al-Kifl, yang tidak semua orang sanggup melaksanakannya. Pengangkatannya sebagai nabi sekaligus pemimpin menjadi awal dari perjalanan panjang dalam membimbing umat. Allah memberinya hikmah, kebijaksanaan, dan keteguhan hati. Dengan itu, ia menjalankan tugasnya tanpa sedikit pun keluh kesah. Sebagai seorang nabi, Zulkifli tidak terlepas dari ujian. Namun, ujian terbesar bukanlah dalam bentuk penderitaan fisik, melainkan godaan emosi. Banyak orang yang mencoba membuatnya marah, menghina, bahkan mengancam keselamatannya. Namun, ia tetap tenang. Bila seseorang memprovokasi dengan kata-kata kasar, ia menjawab dengan lembut. Bila ada yang menuduhnya tidak adil, ia membuktikan dengan sikap bijaksana. Tidak ada satupun yang mampu mengeluarkan kata-kata buruk dari mulutnya. Kesabaran inilah yang membuatnya begitu istimewa. Allah menguji Zulkifli dengan cara yang berbeda dibanding nabi-nabi lainnya. Jika Nabi Ayub diuji dengan penyakit, Nabi Nuh dengan banjir besar, Nabi Musa dengan Fir'aun, maka Nabi Zulkifli diuji dengan kesabaran menghadapi manusia setiap hari. Banyak pemimpin yang jatuh karena tidak mampu mengendalikan emosinya. Tetapi Nabi Zulkifli berhasil melewati semuanya. Inilah yang membuat Allah menyebutnya dalam Al-Quran sebagai salah satu hamba yang sabar dan saleh. Nabi Zulkifli dikenal sebagai pemimpin yang sangat adil. Setiap kali ada perselisihan, beliau selalu mendengarkan kedua pihak tanpa memandang pangkat, harta, atau kedudukan. Beliau menolak suap, tidak memihak kerabat, dan selalu menegakkan hukum sesuai kebenaran. Dalam memimpin, beliau menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Tantangan politik, fitnah, dan tekanan tidak pernah membuatnya marah atau tergesa-gesa mengambil keputusan. Ketenangan itulah yang membuat rakyat mempercayainya sebagai pemimpin teladan. Nabi Zulkifli mengajak kaumnya untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan kemusyrikan. Dakwah beliau sangat lembut, penuh hikmah, dan dilakukan dengan cara menasihati lewat keteladanan. Beliau menekankan nilai, keadilan, amanah, kesabaran, kepedulian terhadap fakir miskin. Meski tidak semua mengikuti dakwahnya, ajaran beliau tetap tersebar luas di tengah masyarakat. Tidak semua orang menyukai dakwah dan keadilan beliau. Ada kelompok yang membenci beliau karena merasa kekuasaannya terancam. Mereka memfitnah, menguji kesabarannya, bahkan mencoba membuatnya marah. Namun, Nabi Zulkifli tetap tenang. Beliau tidak membalas kejahatan dengan kemarahan. Sebaliknya, beliau mendoakan orang-orang yang memusuhinya agar diberi hidayah oleh Allah. Kesabaran inilah yang menjadi ujian terbesar dari Allah untuknya. Di balik tugas kenegaraan, Nabi Zulkifli tetap sangat disiplin dalam ibadah. Beliau selalu bangun malam untuk tahajud, berpuasa secara rutin, mengajarkan ilmu kepada rakyat, memberi contoh perilaku baik. Walau sibuk memimpin, beliau tidak pernah meninggalkan kewajiban kepada Allah. Inilah bukti bahwa kepemimpinan beliau dibangun di atas ketaatan spiritual yang kuat. Dari kisah beliau, kita belajar bahwa kesabaran adalah kekuatan, bukan kelemahan. Pemimpin sejati harus adil, tidak pilih kasih. Emosi yang terkendali adalah kunci keberhasilan hidup. Amanah adalah tanggung jawab besar yang harus dijaga. Ibadah dan akhlak adalah fondasi kepemimpinan yang benar. Beliau adalah teladan bahwa seseorang bisa menjadi luar biasa tanpa perlu melakukan mukjizat besar, cukup dengan akhlak dan sabar. Nabi Zulkifli meninggalkan warisan spiritual berupa ajaran tentang kesabaran, keteguhan, dan keadilan.
Namanya disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebagai sosok yang saleh dan sabar, tanda bahwa kualitas dirinya sangat tinggi. Hingga hari ini, beliau menjadi inspirasi bagi setiap orang yang ingin menjadi pemimpin yang adil dan hamba Allah yang kuat imannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.